Tapi kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling, kalau kerja benar paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif. Kalau saya hari ini jadi, saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Kalau aku jadi presiden, ku kasih sertifikat tanah semua orang. Cuma 6.000. Kenapa enggak semua kasih sertifikat? Bapak Ibu jadi orang kaya semua, pihak milik. Nah itu pepatah Cina kuno yang ngajarin aku. Kalau huruf hoki, beruntung, itu adalah bawahnya petak sawah. Jadi kalau Bapak Ibu mau hoki, mesti punya lahan. Jadi kalau punya duit lebih, beli tanah. Susah apapun, jangan jual tanah. Tapi apa mau buat kalau orang tua sakit di ICU sebulan tidak mati-mati? Jual tanah, jual rumah kita. Jadi saya bilang pemerintah ini tidak perlu kasih kita uang. Yang penting kalau kami sakit, jangan kami dirampok. Anak saya pintar, jangan dirampok, masih kuliah. Jangan kayak sekarang, musim kampanye, baru ada pengobatan gratis. Kalau kita pas sakit. Kalau tidak sakit, sekarang kemana mobilnya? Melihat lagi pernyataan Ahok soal rencananya jika jadi presiden. Komisaris Utama atau Komut PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bicara soal rencana jika berkesempatan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal itu dikatakan dalam sebuah obrolan santai bersama seniman Butet Kertarajasa di YouTube. Seandainya jadi presiden, hal yang akan dilakukan pertama oleh Ahok adalah melakukan pemutihan. Langsung ada pemutihan dosa-dosa lama, supaya rejim ke rejim itu terus menjadikan ini semacam ATM. Siapa yang nggak pernah buat salah? Kalau pilkada di Indonesia, siapapun yang ikut harus bisa membuktikan secara terbalik hartanya. Ucapnya ditulis Detikcom Selasa 20 Oktober tahun 2020. Menurut Ahok, pemutihan itu merupakan bentuk rekonsiliasi agar kedepannya politisi maupun pejabat yang ada di lingkungan buruk dapat tetap mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah atau wakil rakyat di parlemen. Sebab kata Ahok, seorang anak koruptor belum tentu akan bersifat seperti orang tuanya ketika menjabat. Demikian pula dengan orang kaya yang duduk di pemerintahan dan tak transparan dengan harta kekayaannya. Kalau kamu mengatakan harta orang tua saya turut ya, tidak apa-apa. Minimal rakyat tahu kenapa kamu punya harta sekian puluhan ratusan miliar. Kamu tinggal declare, ini warisan dari ayah saya mantan pejabat ini. Biar rakyat yang memutuskan tuturnya. Ahok mengklaim tidak sulit membuat semua kekayaan para pejabat negara serta politisi menjadi lebih transparan karena kekuasaan presiden yang besar. Dengan begitu, dimaksudkan agar perilaku korupsi ke depannya tidak diulangi lagi. Kalau jadi presiden itu gampang. Kita tinggal proses supaya rakyat tahu siapa yang berbuat, dari mana harta, seperti itu. Setelah itu, sebagai kepala negara berhak memberikan pengampunan, itu rekonsiliasi bangsa. Rekonsiliasi bangsa bukan berarti menutupi kejahatan, tapi kejahatan apapun harus tercatat sehingga rakyat generasi kita berikutnya akan belajar, ucapnya. Kedua, seandainya jadi presiden, Ahok mau memperbaiki gaji para pejabat negara dengan syarat ada sistem alat ukur atau Key Performance Indicator atau KPI yang jelas. Misalnya, masyarakat harus punya jaminan pendidikan hingga kesehatan dan pengusaha kecil menengah atau UMKM bisa naik kelas jadi pengusaha besar. Begitu juga dengan TNI atau Polri. Disebutkan bisa diberikan semacam diskon saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kalau sekarang kita maaf-maaf saja, saya dapat penghargaan perang begitu banyak pun datang ke Indomaret. Kalau beli susu nggak ada duit ya nggak dapat susu saja. Coba kalau kita ke Indomaret beli susu, oh pernah perang ini, dapat diskon 30%. Siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar, Kementerian Pertahanan yang bayar. Ditransfer dong
Semua online dan lebih bagus lagi, tidak ada tarik tunai, maksimal 1 juta mungkin. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sesuatu yang cukup menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Ahok, dan beliau kembali muncul di media, kembali memberikan kejutan bagi publik. Nah, teman-teman, tentu kehadiran Ahok yang cukup lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sangat memberikan kepastian dan menjadi yang masyarakat Indonesia yang mengenai ya terjadinya korupsi yang semakin meningkat di negara ini, dan masyarakat hanya Ahok yang bisa menuntaskan atau bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan yang bagian mafia korupsi ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ya bahwa jika ya Ahok ini menjadi presiden ya nanti di tahun 2029, ya seperti apa ya Ahok ini pernah ya bercita-cita, dan apa yang ia ingin lakukan, perubahan-perubahan apa saja yang dia lakukan ya nanti ketika dia bisa terpilih menjadi RI 1 di Pilpres tahun 2029 nanti. Nah, mari kita lihat teman-teman seperti apa pernyataan Ahok ini. Nah, calon gubernur DKI Jakarta ini ya mantan gubernur DKI Jakarta ya nomor pemilihan 2 Basuki Cahayapurnama, dan Ahok yang merupakan ya satu-satunya calon gubernur yang tidak menjawab pertanyaan ya moderator terkait komitmen ya untuk tidak maju pada pemilihan presiden tahun 2029 yang akan mendatang. Nah, teman-teman, apa yang menjadi pernyataan Pak Ahok ini? Pernyataan itu diajukan saat itu adalah debat ya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan ya Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 13 Januari pada saat itu tahun 2017 malam hari. Lalu kita melihat bahwa ketika hal itu ya Ahok justru hanya duduk sambil tertawa ya dan meminta pasangan calon wakilnya ya Jarod Saiful Hidayat menjawab pertanyaan ya Ira Kusno atau moderator debat pada saat itu. Lalu jika menengok lagi dari belakang, bahwasanya Ahok ini pernah berulang kali menyampaikan ya beliau ini bahwa dia bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia, dan pun Ahok kerap menyampaikan hal itu saat dia pernah masih aktif ya menjabat gubernur ya atau wakil gubernur DKI dan menerima ya kunjungan anak-anak sekolah di Balai Kota DKI Jakarta pada saat itu. Lalu kalau kita melihat bahwa saat dia ya menerima kunjungan siswa kelas 5 atau kelas 4 itu dari Tunas Muda International School ya Kedoya Jakarta Barat di Kedai Kota ya pada tanggal 24 April pada waktu itu tahun 2014, Ahok pernah mengungkapkan bahwa anak-anak harus terus ya meningkatkan cita-citanya ya. Nah, saat masih kecil dia bercita-cita menjadi kepala wilayah produksi PT Timah di Belitung Timur pada waktu itu. Itulah cita-citanya yang mendorong mengambil jurusan geologi saat kuliah di Universitas Trisakti pada saat itu. Namun seiring dengan waktu teman-teman, ia kemudian sadar jika ingin membantu orang tak mampu ya. Lalu mau tidak mau Pak Ahok ini dia harus bisa menjadi pejabat ya, menjadi pejabat publik. Dan pada saat itu akhirnya ia memutuskan ya untuk masuk ke dunia politik. Nah, dan mewakili ya dan mengawali karirnya di politik dengan menjadi anggota DPRD pada saat itu. Lalu kita lihat teman-teman bahwa Ahok kemudian terpilih
menjadi Bupati Belitung Timur. Setelah selama 1 tahun 5 bulan ya menjabat sebagai bupati, lalu Ahok berpikir bahwa ia bisa melakukan hal yang lebih jika menduduki jabatan yang lebih tinggi, yakni sebagai Gubernur Bangka Belitung. Tetapi karena ia bercita-cita seperti itu teman-teman, tapi karena ada kecurangan, ya Ahok tidak jadi gubernur. Ya, Ahok lalu jadi anggota DPRD RI tahun 2012. Ahok mencalonkan diri jadi wakil gubernur di DKI Jakarta, ya, mendampingi Pak Jokowi pada saat itu. Setelah itu teman-teman, ya, menjabat sebagai wakil gubernur, Ahok menyadari bahwa tak mudah mengurus Jakarta, ya, bila tak mendapat dukungan dari Presiden RI. Karena itu ia mengaku bercita-cita ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, Ahok ya mau jadi presiden karena banyak urusan, bisa lebih mudah jadi presiden, bukan jadi gubernur lagi. Jadi bercita-cita itu tiap hari harus naik cita-citanya. Nah, jadi kita melihat seiring berjalannya waktu, Ahok juga pernah berseluruh ingin jadi presiden pada saat ya wartawan bertanya mengenai komentarnya jika Joko Widodo maju pada Pilpres tahun 2014. Saat itu Ahok mengaku heran kenapa dia tidak pernah ya ditanya apakah juga ingin menjadi presiden. Kenapa kamu tidak tanya aku nyalon presiden apa tidak sih? Nah, itu kata Ahok dalam bercandanya. Jadi maksud dan tujuan Ahok itu ya supaya dengan mudah orang miskin, ya orang yang susah, Ahok bisa membantu. Nah, jadi kita lihat teman-teman bahwa cita-cita Ahok ini cukup luar biasa sekali, ya, bahwa ini yang harus dimiliki anak-anak muda saat ini, ya, seperti apa yang dimiliki oleh Pak Ahok untuk bercita-cita menjadi seorang presiden, karena katanya ya harus ya tiap hari itu bercita-cita tinggi, ya. Nah, jadi itu salah satu ya pernyataan Ahok, ya, sempat dia sampaikan bahwa itulah alasan beliau sempat untuk berpikir menjadi presiden. Ya, sekian dan terima kasih teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silahkan teman-teman tinggalkan komentar-komentarnya di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.